Shalom Jemaat GSKI Betani di Surabaya, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Apa yang dapat kita lakukan melalui doa. Di dalam pembahasan firman Tuhan ini, saya akan bagi menjadi 5 bagian. Dan hari ini kita akan membahas di bagian yang pertama. Apa yang dapat kita lakukan melalui doa? Melalui doa, kita berhubungan dengan tahta Allah. Yang pertama, kita diberi hak untuk langsung berhubungan dengan tahta Allah dan menghampiri tahta Allah kapanpun. Seperti yang kita ketahui, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Terbelah dari atas ke bawah. Di dalam terjemahan lain dituliskan tabir bait suci terbelah menjadi 2. Sejak hari itu, kita punya akses atau punya hak untuk langsung berhubungan dengan tahta Allah kapanpun. Tidak seperti pada zaman sebelumnya. Kalau kita mau berjumpa dengan Allah, harus melalui seorang imam. Jadi kita perlu bersyukur sejak hari di mana Yesus disalibkan, tabir atau tirai bait suci robek. Sejak hari itu, kita punya akses untuk bisa langsung berhubungan dengan tahta Allah kapanpun. 7 hari seminggu, bahkan 30 hari atau 31 hari sebulan, 365 hari dalam setahun, bahkan 24 jam dalam sehari, setiap waktu, setiap saat, kita bisa langsung berjumpa dengan Allah. Tanpa kita perlu buat janjian. Tanpa kita harus antri untuk berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara, saya teringat ketika istri saya harus periksa ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan saja harus ambil nomor. Kemudian dapat nomornya, dan kemudian dikasih tahu harus datang jam berapa. Mau ketemu dokter kandungan, mesti ambil nomor, dan harus datang sesuai dengan jam yang sudah diberikan. Jadi tidak mudah juga ternyata berjumpa dengan dokter kandungan. Ternyata pada waktu kita mau berjumpa dengan Allah, jauh lebih mudah dibandingkan kita harus berjumpa dengan dokter kandungan. Dan tidak hanya itu, kita bisa melihat tempat-tempat makan misalnya. Tempat makan yang cukup ramai. Waduh, kita harus antri, ya, kadang-kadang berdesak-desakan, kemudian ada yang nyerobot dan sebagainya. Kadang kita dibuat jengkel, makan saja kita perlu antri, tunggu giliran, tunggu waktu kita. Yang luar biasa, kalau kita mau berjumpa dengan Allah, kita bisa langsung berjumpa setiap waktu, setiap saat. Ya, tidak perlu antri. Itu sebabnya kita perlu bersyukur hari ini punya Allah yang kita bisa temui setiap saat. Tidak perlu ada waktunya. Sekali lagi tidak perlu antri dan bikin janjian. Jadi jika saudara membutuhkan pertolongannya, kapanpun saudara bisa langsung berdoa dan bisa langsung berjumpa dengan Allah. Jadi tidak perlu kita sampai harus antri dan menunggu giliran untuk bisa berjumpa dengan Allah. Luar biasa. Yang kedua, Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk kita temui. Dan Allah selalu punya waktu untuk mendengarkan kita. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Hanya kita satu-satunya
yang bisa memanggil Bapa, ya, memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Tidak ada seperti kita. Kenapa kita diizinkan memanggilnya dengan sebutan Bapa? Karena hubungannya begitu dekat seperti orang tua dengan anak. Jadi saya percaya Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk tidak menemui kita. Bayangkan kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak mengalami masalah, saya percaya kita akan menyediakan waktu untuk kemudian menolong dia, menyelesaikan masalahnya. Jadi saya percaya hari ini, kita semua adalah anak di hadapan Bapa kita di surga. Jadi setiap waktu kalau kita mau berjumpa dengan dia, saya percaya dia pasti siap untuk menemui kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.